Ya, siap. Oke, sambil nunggu yang nonton, kita mulai aja ya. Ah, Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Gimana nih kabarnya? Oke, pemateri kita udah ada di ruang live nih. Kita mulai aja ya. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah dulu sebelum memulai sharing session ini. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke inti acara, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Adita Siti Cahayani dari mahasiswa psikologi UIN Raden Intan Lampung dan pemateri kita Jihan Putri Maharani dari mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya, silakan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jen Putri Maharani. Di sini saya akan membawakan mengenai materi Canva untuk meningkatkan minat pada Instagram. Oke, oke Kakak Jihan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sebagai mahasiswa akhir tentunya saya saat ini lagi sibuk tugas akhir, lagi sibuk proposal, Lagi udah sidang belum? lagi diusahakan. Oke, dengar-dengarnya nih kakak abis dari KKN ya. Boleh dong ceritain pengalaman KKN kakak, seru nggak? Eh, di KKN saya kebetulan menjabat sebagai PDD yang berkaitan dengan Canva sendiri. Di situ, karena saya masih pemula, saya banyak mendapatkan insight dari teman saya yang memang sudah lama terjun di dunia desain gitu. Jadi, kalau keseluruhan untuk KKN-nya itu sangat seru ya, gitu. Kita bisa terjun ke masyarakat langsung gitu. Tinggal sebulan bersama orang-orang yang background-nya berbeda-beda, ternyata itu cukup menyenangkan. Jadi kesan-kesannya selama KKN seru ya? Oke, kita masuk ke acara inti langsung aja karena mungkin waktunya terbatas. Eh, Acara kita ini adalah sharing session yang mana bertema tentang Instagram. Jadi menarik dengan Canva, emang bisa. Nah, oke sebelumnya kakak kalau boleh tahu kakak tahu Canva itu sejak kapan? Eee, saya sudah mengetahui Canva itu sejak semester 1 awal mula perkuliahan, begitu. Oke, pengalaman kakak dalam menggunakan Canva itu gimana kesan-kesannya? Menurut saya Canva itu adalah tools yang sangat membantu kita ya untuk dalam bidang desain. Karena Canva itu aplikasi yang sederhana, tidak seperti aplikasi desain yang lain seperti Corel, itu kan membutuhkan skill yang profesional ya. Juga membutuhkan mungkin alat seperti laptop yang mumpuni untuk kita bisa membukanya. Sedangkan kalau Canva itu kita bisa membuka dari handphone, bisa membuka dari laptop dengan berbagai spek, dan tentunya membantu kita ya sebagai mahasiswa untuk membuat poster, Instagram atau PowerPoint untuk presentasi. Oke, nah kan sekarang udah banyak tuh AI yang bisa buat medsos kita itu jadi lebih cantik, lebih menarik kan. Nah, salah satunya adalah Canva. Nah, kita di sini ada beberapa pertanyaan tentang Canva itu terhadap media sosial. Nah, pertama itu menurut kakak, Canva dapat meningkatkan daya tarik akun Instagram nggak sih? Sangat, itu sangat membantu ya, karena di Canva sendiri itu banyak banyak fiturnya yang bisa kita gunakan seperti untuk membuat IG story, membuat feeds begitu. Seperti pengalaman saya di KKN kemarin, saya sebagai divisi PDD, publikasi dan dokumentasi. Itu saya mengeditnya kebanyakan menggunakan Canva gitu.
Karena seperti yang saya bilang tadi, Canva itu merupakan aplikasi yang sederhana, yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu, tidak butuh waktu lama untuk penyesuaian gitu. Terus aplikasi yang murah tentunya, untuk premium saja kita bisa mendapatkan dengan harga yang lumayan, apalagi bagi kita sebagai mahasiswa begitu. Jadi untuk personal branding, bisnis branding itu sangat bagus jika kita menggunakan Canva sebagai pemula. Oke. Terus bagaimana penggunaan Canva itu dapat membuat feed Instagram kita lebih menarik dan estetik? Untuk itu kita juga, kalau saya kemarin, eee, saya menggunakan Canva itu dikolaborasikan dengan aplikasi lain seperti contohnya TikTok, juga Pinterest. Di situ saya melihat, inspirasi-inspirasi, insight yang akan saya gunakan, lalu saya masuk ke Canva untuk, untuk melihat berbagai macam tools yang bisa digunakan. Di situ fitur-fiturnya juga lengkap. Kita kita bisa memulai membuat desain sederhana dari sana. Juga apabila kita mungkin kerepotan, tidak punya waktu, Canva juga menyediakan template seperti itu. Jadi kita tinggal masukin foto saja dan itu sudah jadi. Oke. Selama kakak menggunakan Canva itu, tools-tools apa aja sih yang sering kakak gunain? Seperti dalam pembuatan poster, kemarin karena saya menjadi divisi PDD, di situ saya menggunakan Canva itu untuk membuat feeds Instagram yang bisa bersambung itu. Saya juga membuat um, filter Instagram gitu melalui Canva. Membuat video Instagram juga dari Canva itu bisa. Oke. Gimana nih, kan sekarang mahasiswa mungkin banyak tuh tahu tentang Canva ya. Tapi mungkin ada juga yang masih tahu Canva itu hanya buat presentasi, buat PPT aja. Nah, apa sih tips and trik kakak dalam menggunakan Canva untuk menciptakan cerita Instagram yang menarik, membuat Instagram kita lebih lebih enak dipandang sama orang-orang? Kalau tips and triknya, pertama kita harus tahu dulu kita mau bikin feeds atau mau bikin IG story gitu. Terus di Canva itu ada fitur juga di mana kita bisa menyesuaikan ukuran dari media yang ingin kita buat. Setelah itu kita diarahkan kok nanti di samping di Canva-nya itu ada pilihan. Kita mau memasukkan gambar, mau memasukkan elemen seperti itu. Eh, Canva itu merupakan aplikasi yang sederhana, namun manfaatnya sungguh luar biasa ya menurut saya sebagai mahasiswa, sangat membantu untuk membuat poster tentunya tadi seperti saya bilang, membuat IG story, membuat filter Instagram, apalagi bagi mahasiswa yang nantinya mau KKN, itu nanti pasti sangat berguna. Tidak hanya untuk presentasi tentunya. Oke. Pasti setiap AI itu ada kelebihan dan kekurangannya kan. Dari Canva ini, selama kakak menggunakan Canva itu ada nggak sih kelebihan kelebihan dari Canva dan kekurangannya? Dari pengalaman saya menggunakan Canva dari maba, kalau untuk kelebihannya itu sendiri itu banyak ya, gitu. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, Canva itu bisa membantu kita yang tidak mengerti desain untuk mencoba membuat desain-desain awal. Jadi kita tuh tidak perlu punya skill yang bagus untuk bisa menggunakan Canva. Terus kita tidak tidak perlu juga untuk membayar aplikasi mahal karena Canva itu ada free-nya juga. Kalau kita mau berlangganan premium juga kita bisa menggunakan diskon sebagai mahasiswa. Juga aplikasinya sangat mudah digunakan, bisa untuk membuat video, poster, template juga. Tapi tentunya ada kekurangannya. Kekurangan tadi itu mungkin kalau untuk tahap profesional, Canva itu belum mumpuni ya, seperti aplikasi lain seperti Photoshop atau Corel gitu, belum mumpuni gitu. Oke. Selain selama kakak menggunakan itu, selama KKN tuh, nah cerita, tolong dong ceritain gimana gimana kakak menggunakan Canva, tools-tools apa aja yang digunain selama membuat Instagram Instagram KKN itu jadi lebih menarik. Nah, itu saya bersama partner saya di divisi PDD selama KKN itu full menggunakan Canva semuanya dari pembuatan logo. Terus kita juga bisa membuat logo, branding logo.
logo untuk KKN itu dari Canva. Apabila teman-teman ada yang ingin memulai bisnis, itu juga bisa membuat logonya dari Canva, begitu. Kemudian untuk feed sendiri itu semuanya 100% bisa menggunakan Canva. Apabila kita mungkin eh, kurang bisa untuk kreatif, nah itu udah ada template-nya sendiri. Tapi kalau kita emang udah cukup lumayan lama di bidang desain ini sendiri, Canva itu sendiri juga menyediakan alat untuk kita bisa berkreasi begitu. Juga untuk membuat IG story tentunya, buat YouTube juga bisa dari Canva. Video YouTube itu openingnya bisa juga dari Canva begitu. Oke, mungkin ya sharing session kita ini cukup singkat. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang apa sih kegunaan Canva dalam Instagram, gimana gunainnya, bisa tuh ditanyain sama Kakak Jihan. Ayo, pada teman-teman. Oke, kita tunggu dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekarang di Jogja lagi musim apa? Musim musim hujan ya, Kak. Sama Jadi aja kayak kayak di tempat-tempat Indonesia yang lain. apa tadi yang ya, bisa, bisa. Tuh, ada yang nanya nih. Gimana sih nikmatin pertanyaan itu? Dari Nurul Khairia. Kebetulan nih lagi buka aplikasi Canva nih Kak. Boleh nggak sih Kak kita kalau mau jualan gitu, nah bikin katalog produk kita itu pakai template dari Canva Kak. Itu boleh nggak sih? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Jadi kalau kita sebagai pemula dan untuk berbisnis itu sendiri kan kalau mau langsung memakai jasa dari desainer itu kan tentunya kan menggunakan cost yang cukup mahal. Jadi kita bisa mulai dari Canva itu. Nah, itu sangat sangat bisa ya. Tinggal kita cari di kolom search-nya itu katalog untuk produk, nanti akan muncul. Nanti kita akan diarahkan berbagai macam template, ratusan template itu sendiri bisa kita gunakan untuk katalog jualan kita itu. Dan juga template-template di Canva itu menarik-menarik ya. Nah, betul. Dan juga gratis ya tentunya. Apa gimana pada Kakak Nurul Khairia? Apakah sudah mengerti? Paham nggak? Tadi ada pertanyaan nih dari Kak II Via 07. Mau nanya dong Kak, katanya. Biasanya kan Canva ini hanya buat PPT saja. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Apa ini? Suruh masuk yang lain. Nyanyi suruh masuk. Ah, oh, kita pindah pertanyaan dulu. Yang tadi belum lengkap pertanyaannya.
Dari Derli Yusma, izin bertanya Kak, menurut Kakak apa keuntungan menggunakan template Canva dibandingkan dengan membuat desain desain awal? Kalau keuntungannya sendiri kan tentunya itu di waktu ya. Kalau di waktu untuk membuat desain awal kan kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, apalagi kalau misal itu kita in rush atau deadline-nya sebentar, itu bisa kita menggunakan template gitu. Tapi kalau kita ingin melatih kreativitas gitu, memang waktunya lagi luang, kita bisa menggunakan dimulai dari kanvas kosong begitu. Gimana pada so pada Kakak Derli Yusma, apakah sudah mengerti? Apa punya Oke, katanya baik, terima kasih Kak. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari Kakak Iis via 07 tadi. Menurut mau nanya dong Kak, biasanya kan Canva ini hanya untuk membuat PPT saja. Nah, untuk buat feed IG itu eh, untuk membuat PPT untuk membuat PPT IG itu bentar. Mau nanya dong Kak, biasanya kan Canva ini hanya bisa dipakai untuk membuat PPT IG. Nah, bisa nggak sih tools-tools itu tools-tools itu digunain buat feed IG, story IG, atau postingan-postingan tentang Instagram? Tentunya bisa ya gitu. Bisa dilihat contohnya di IG KKN saya. Mungkin bisa dilihat dari IG Bangun-Bangun Rejo. Di situ kita menggunakan Canva 100% untuk pembuatan feeds. Itu feedsnya yang feeds nyambung ya, feeds nyambung antara satu feeds ke feeds yang lainnya begitu. Ketika kita tinggal membuat template awal, nanti untuk selanjutnya kita tinggal memasukkan foto gitu. Untuk membuat IG story juga seperti filter gitu kan, filter yang ada di pinggir-pinggir itu biasanya untuk yang frame itu bisa juga menggunakan Canva. Apabila ada yang tertarik mungkin terus saat pembuatan kesusahan bisa hubungi saya. Oke. Jadi kakak pengen buat filter IG dan Canva. Iya, betul. Oke, mungkin itu pertanyaan. Mungkin cukup waktu sharing-sharing juga. Itu adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oh iya, ini dulu kakak ulang tahun yang kemarin. Iya, betul. Saya ulang tahun Selamat ulang tahun. ke-31 kemarin. Terima kasih. Semoga kuliahnya sukses. Amin. Oke, sudah berakhir. Hari ini saya sampaikan mungkin ada pertanyaan lain. Mari kita ucapkan hamdalah dulu sebelum menutup sesi ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf dan merepotkan dan semoga tugas akhirnya lancar. Amin. Terima kasih Terima juga kasih ya untuk Kak. Kak. Oke. Yang mau keluar boleh keluar. Dan juga terima kasih juga kepada partisipan di room live ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.